倒されるか。変身。 Dari kemarin Zetsu, dan Zetsu. Sekali Gabu balik lagi, dia itu ngasih kejutan yang udah kita tunggu-tunggu dari kemarin. Ngomongin soal Summer Movie Gabu, Ane juga udah sempet omongin kan, kalau Ane itu nunggu banget form eksklusif yang akan keluar di movie ini tuh apa. Pasti ada. Itu udah jadi rutinitas di setiap movie-nya, apalagi udah di era Reiwa ini ya. Dan akhirnya sudah diumumkan dan diperlihatkan dengan sangat jelas ke kita pagi kemarin, tanggal 13 Juli 2025. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya Ane tuh pengennya ya bahasnya langsung kemarin guys ya. Tapi kecapean Ane. Jadi inilah dia Kamen Rider Gabu Hexenheim Form. Jadi form ini diperlihatkan pertama kali ke kita di mana? Di opening Kamen Rider Gabu episode 43 yang tayang kemarin. Jadi ada bagian yang sekalian memperlihatkan scene-scene di movie Gabu itu gimana di opening Gatbus-nya ya. Sekalian juga ngasih lihat form dari si Gabu Hexenheim ini ya. Karena cuma ngasih lihat sebatas di opening dulu, makanya orang-orang itu belum tahu namanya waktu itu ya. Gak cuma di opening aja, tapi seiring mereka mengumumkan form ini, Toei juga merilis final trailer berdurasi 1 menitan, berhubung movie ini tuh udah bakalan tayang minggu depan. Jadi diingatkan lagi ya, Kamen Rider Gabu The Movie Invaders of the Candy House akan tayang tanggal 25 Juli 2025 di bioskop Jepang. Kita di Indonesia baru bisa nonton 4-5 bulan kemudian. Kecuali ada yang mau ke Jepang duluan dan juga nonton langsung guys ya. Kan kocak kalau udah pada ngebet minta review ya. Sabar guys ya, masih berbulan-bulan lagi. Tapi di tanggal 25 nanti, yang nggak bisa kita abaikan begitu aja. Karena biasanya di hari penayangan Summer Movie suatu rider di bioskop, apalagi yang di Jepang ya, apalagi juga zaman sekarang, akan banyak info-info penting yang menyusul di hari itu. Jadi udah pada tahu juga kan kalau Kamen Rider Zetsu itu bakalan muncul sebagai cameo di movie Gabu nanti. Nah itu dia. Dan mungkin juga di tanggal 25 nanti nih kita bakalan langsung diumumkan dengan MC-nya Kamen Rider Zetsu. Kalau trik Ane sih ya bangun sepagi mungkin, subuh kalau bisa ya. Cek jadwal penayangan bioskop Jepang paling pagi yang mana. Udah deh, lu standby tungguin info-info yang bocor. Karena kan perbedaan waktu kita di sini di Indonesia sama yang Jepang kan 2 jam ya. Form ini muncul tiba-tiba tanpa desas-desus rumor sama sekali, tanpa sketch juga, boom, tiba-tiba muncul guys ya, hari Minggu pagi tanggal 13 Juli. Tanpa rumor sedikit pun. First impression ya jelas, ini keren guys ya. Jadi bye-bye Miracle Gachard, bye-bye Gits Oneness ya. Bentar, sebelum Gits Oneness apa sih? Anda pengen coba ngelihat lagi form-form movie di era Reiwa. Revise. Oh, Kamen Rider Igarashi kan ya. Terus sebelumnya lagi ada Emotional Dragon. Sebelumnya lagi ada Zero One Hell Rising Hopper. Wah, udah berarti fix ini. Gabu Hexenheim ini menurut Anda jadi form movie terkeren di era Reiwa. Setuju nggak kalian guys? Form-form movie kan rata-rata ya pada kayak badut gitu guys ya. Apalagi 3 tahun terakhir agak bikin amsyong. Igarashi, Gits Oneness sama Miracle Gachard ya. Nah pasti banyak orang juga yang berkomentar dan cari part-part repaint-nya ini apa aja. Kalau Anda sih lebih sibuk mengagumi form ini yang keren loh. Pada akhirnya ya, secara look banyak yang bilang kan kayak Kamen Rider Rogue ataupun kayak Prime Rogu ya. Jadi upgrade-nya guys ya. Karena bentuk kepala, warna ungunya, dan juga ukiran-ukiran di beberapa bagian armornya. Cuman kan kalau Rogue itu kan lebih kayak retakan-retakan kan ya. Nah memang mirip tapi bukan repaint ya. Jangan apa-apa yang mirip dibilang repaint. Secara konsep juga berbeda. Rogu atau Prime Rogu kan ya buaya ya. Ini kan beda lagi guys ya. Coba kita bahas satu-satu nih. Dari bagian kepala, ini sepertinya ambil dari Master Gabu ya, no problem at all. Bentuk kepala Master Gabu ataupun Over Gabu soalnya bisa mewakili form-form Gabu secara universal ya. Jadi beda sama Keiking atau Sorbet gitu ya, yang terlihat bentuk kepalanya itu lebih spesifik mengarah ke tema tertentu. Kalau Keiking kan kepalanya kayak kue tart ya. Sementara Sorbet itu kayak cone ice cream. Jadi begitu kira-kira maksud Anda ya. Lebih mengarah ke makanan-makanan tertentu lah ya. Bagian jidatnya semacam kayak ada ruas-ruasnya gitu. Ini mirip kayak bagian kepalanya Kamen Rider Beast ya. Soalnya kan kayak ada ruas-ruas dari singanya gitu. Dan untuk bagian muka masih terlihat Gabu banget ya. Dengan bentuk visor yang seperti itu. Konsisten seperti itu. Dan juga di bagian mulutnya. Untuk bagian tanduknya nih, langsung bahas sekalian aja ya. Gak cuman tanduk, tapi kayak armor pundak, dada, tangan, sampai ke pedangnya. Ada ukiran-ukiran khas Tomak Family. Anda udah sempat bikin prediksi waktu itu dari Gochizo-nya juga. Dengan tanduk dan juga ukiran seperti itu, ini jadi terlihat seperti tanduknya Langos Tomak.
Buche Stomach ataupun Zom Stomach yang punya tanduk kambing dengan ukiran seperti itu. Armor dada juga mantep, kayak berasa pakai kalung ya. Begitu juga bagian tangan yang ada penambahan siripnya guys ya. Armor kaki juga, mantap sekali. Jadi ada armornya yang berbentuk seperti cakar. Dan mereka untuk bagian sepatunya ambil dari gabu yang biasa. Ini sentuhan kecil yang cocok banget ya. Kalau pakai sepatu master gabu jadi sedikit jomplang nih. Dan kegedean guys. Malah jadi kayak badut. Jadi secara overall foam ini tuh terlihat masih slim dan gak ribet-ribet amat ya. Untuk inner suit dia sih kayaknya ngambil dari gabu Blizzard Sorbet ya. Karena ada warna ungu dan biru. Jadi ya ini sih masuk-masuk aja menurut Anda. Bahkan foam ini sampai dapat pedang baru juga. Namanya belum tahu apa. Tapi kalau Anda lihat itu repaint dari Bitter Gabuga Blade ya. Cuman jadi warna biru muda dan ungu. Dan juga masih ada ukiran-ukiran yang sama seperti di beberapa bagian armor gabu si Hexenheim ini. Gimana guys menurut kalian soal foam ini? Anda sih ya cukup puas ya. Apalagi untuk movie gabu kali ini tuh Anda nggak ada ekspektasi sama sekali ya. Dan juga dengan foam ini gabu itu makin kerasa lagi wildnya atau liarnya. Sekarang kita bahas ke Gochizo yang dipakai. Benar guys, menyambung dengan yang Anda bahas trailer dan poster di video-video sebelumnya. Ternyata Soma itu berubah ke gabu Hexenheim ini tuh menggunakan Gochizo baru yang akan muncul di movie ini. Yang bentuk Gochizo-nya itu seperti kastil dan berwarna dark blue. Dimana detail Gochizo-nya sendiri terlihat seperti kayak bapaknya si Soma, Aka Buche Stomach ya. Jadi dengan mata merah khas Granuto-nya itu dan juga kumis awannya itu yang ngegumpal gitu guys ya. Dan juga masih ada ukiran-ukiran khasnya juga yang udah Anda bahas banyak tadi. Apakah gabu Hexenheim ini tuh mewakili kekuatan dari para Stomach family dan juga dari secara power level apakah sama seperti Master Gabu ataupun Over Gabu? Jadi berhubung Stomach family juga terlihat akur gitu ya dengan si Soma di dunia alternatif yang jadi set di movie-nya nanti. Ya mungkin itu salah satu alasannya juga si Soma itu dapat foam ini. Mungkin ya. Jadi Gochizo ini ya cuman ada di dunia ini aja gitu ya. Bukan di dunia realnya si Soma. Dimana dia ya bermusuhan gitu ya dengan semua Stomach family. Sudah terjawab jadi ya. Tapi belum tahu nama Gochizo ini apa. Anda masih nyebutnya sampai sekarang ya Castle Gochizo ya. Dan tinggal Gochizo satu lagi tuh yang mirip kue juga. Ada kemungkinan itu hanya untuk asis aja mungkin ya. Jadi kita bakalan tahu lebih detail mengenai Castle Gochizo ini nanti. Pas katalog mainannya keluar beserta harga dan juga tanggal rilisnya. Apakah juga premium Bandai atau bukan? Kita tungguin ya. Mari sekarang kita breakdown sedikit final trailernya. Dimana di final trailer ini memperlihatkan juga banyak aksi dari gabu Hexenheim foam ini. Let's go! Soma dengan seorang karakter baru di movie ini bernama Taulin tiba-tiba menemukan sebuah kastil yang terbuat dari permen di pinggiran kota ya. Ini sesuai judul ya, Invaders of the Candy House. Kalau kita lihat ternyata si kastil atau rumah permen ini tuh satu lokasi dengan kota saat si Soma itu mendarat ke dunia ini pertama kali. Jadi masih satu ruang lingkup lah. Terlihat tuh dari rumah-rumahnya kan yang bagian atapnya warna-warni gitu. Dimana kan saat Soma itu mendarat pertama kali di dunia ini kan wah berasa kayak apa ya, cheerful banget, pop banget gitu ya. Dan ini adalah benda seperti sebuah tablet yang membuat Soma itu mendapat akses ke dunia lain tersebut. Ini sempat ada di teaser-teaser sebelumnya. Kalau ini tuh lagi dipegangnya sama Lakia ya. Kalian lihatlah outfit sama bagian tangannya ya. Jadi ketika dipegang langsung muncul logo misterius berwarna ungu. Nah, apakah itu logo dari Kamen Rider Karies? Kalian lihat aja tuh, mirip si Karies lah sedikit ya. Nah, ini bagian ketika Soma itu megang tablet kecil tadi. Dan langsung sebuah pintu misterius terbuka depan mata dia. Jadi ini tuh pintu atau portal berbeda ya yang biasa kita lihat di serial Gabu. Yang jadi penghubung dunia manusia dan juga dunia Granuto itu. Kalau ini tuh langsung ke si dunia alternatif ini. Nah katanya sih ada Happy Pare juga di dunia alternatifnya. Dan looknya itu bener-bener sama banget. Di sini Soma itu bertemu dengan Taulin ini guys. Karakter baru yang juga jadi fokus di movie ini. Katanya ini tuh versi alternatifnya Soma ya katanya ya. Karena setiap karakter kayak seperti Bang Yanto dan Lakia punya versi alternatifnya di dunia ini. Jadi si Taurin ini tuh amnesia. Dan juga dia itu punya gabu ya berwarna putih di perutnya. Tapi dia itu nggak tahu itu tuh apa. Makanya nanya ke Soma kan, Korewa Nanda. Nah, berikutnya ada sekuens perubahan dari Kamen Rider Karies. Terlihat ada semacam aura api berwarna ungu hitam di sekelilingnya ya. Udah kayak Amaterasu. Dan terlihat juga si Karies ini tuh sedang ada di dalam mulut monster yang giginya itu tidak merata di sekuensia ini. Jadi sesuai nama, Karies, penyakit gigi. Ini ada beberapa fight Karies ya di movie nanti. Jadi ada yang melawan Gabu King Foam, sampai lawan Blizzard Sorbet juga. Dan hasilnya sepertinya Soma kalah semua pasti di fight ini ya. Kan dideskripsikan kalau si Taulin itu ya sebagai seorang pria yang terkena amnesia. Di salah satu scene dia itu bakalan samar-samar mendapatkan bayangan masa lalunya ya. Yang Anda tangkep ada dua.
Jadi ada gabu putihnya tuh yang disorot ya. Dan kedua ada semacam tabung-tabung lab gitu. Ini mirip kayak Soma ya. Kayak ketika dia menyentuh sesuatu yang pas di serial, cet, langsung dapat ya kilasan penglihatan gitu ya. Nah, apakah si Taulin ini tuh seperti kayak apa ya, manusia buatan lah. Jadi gabu putih yang dia dapat juga hasil penelitian yang ditancepin tuh ke tubuh dia. Pokoknya kalau di trailer sebelumnya terlihat gabu putihnya ini tuh banyak terlihat dan diproduksi secara massal. Jadi ini mungkin aja bisa nyambung ke apa ya, bisa dibilang ya, tujuannya si Karies. Nah, itu dia. Di suatu bagian juga si Taulin ini tuh tertunduk lemas ya, dan terlihat sudah menampakkan si gabu putihnya juga. Nah, di sini nih ya, pas dia itu berubah ke bentuk Granutonya, seperti yang udah Ana bahas di trailer sebelumnya. Di sini Taurin itu bilang, "Soma, aku minta maaf. Aku tidak seperti dirimu." Jadi memang ada sesuatu nih yang membedakan antara Taulin dan Soma. Walaupun mungkin tangkapan kita, Taulin itu versi alternatifnya si Soma ya. Nah, soal ini nanti kita cari tahu aja di movie-nya. Kemungkinan akan ada bromance-bromance baru lah di movie ini ya, dimana Taulin dan Soma itu yang akan jadi highlight-nya. Soma dan Bang Yonto kan udah cukup banyak ya di serial ya. Jadi ada kemungkinan sampai setengah durasi movie nanti kita itu bakalan dihadirkan dulu sama relasi Soma dan juga Taulin ya. Jadi kita dibikin apa ya, deep down dulu lah, baru masuk ke permasalahannya dan menguak lebih soal sosok si Taurin ini. Bagian ini gokil pak, hujan Frukan Gatling. Terlihat Soma kayak lagi lawan kroco-kroconya si Karies, dan dia itu kayak bisa mengeluarkan Frukan Gatling segini banyak loh. Gila pak. Kok bisa ya? Ini pakai ability Master Gabu atau gimana ya guys ya? Soalnya nggak terlalu jelas juga nih di trailer. Nah, di sini ada pesawat balon yang sempat ada di awal-awal trailer atau cerita nih ya, tapi terlihat set dunianya udah semakin kelam karena sepertinya ini tuh mau dihancurkan nih sama si Karies ya. Sama seperti di episode 41 akan ada Henshin dari trio rider utama di Gabu ke wujud terkuat mereka masing-masing. Jadi ada Master Gabu, ada Valen Frappe Custom, dan juga ada Fram ala mode-mode. Barulah di tengah-tengah fight si Castle Gochizo ini tuh muncul ya. Sekali lagi mohon maaf, Anda belum tahu namanya apa, Anda nyebutnya sejauh ini ya Castle Gochizo aja. Jadi agak kocak sih ya kalau ada scene yang memperlihatkan si Master Gabu nanti kalah atau kepayahan. Jadi biar form ini tuh harus muncul kan. Namanya juga eksklusif movie form ya. Soalnya terlihat yang memegang Gochizo ini tuh tangannya si Master Gabu ya. Soalnya warnanya ungu gitu. Kayaknya Henshin-nya nanti dari si Gabu Hexenheim ini dilakukan sambil beraksi ya. Jadi biar kerasa lebih keren ya. Dan ini dia scene pertamanya. Jadi kayak ada semacam slow-mo freeze gitu ya. Jadi udah kayak Soma yang pertama kali berubah menjadi Gabu di episode 1 kalau kalian inget. Ini sama banget bagiannya kayak gini ya. Melanjutkan yang sempat jadi kejutan di trailer kemarin, yaitu kelima Stomach Family lengkap beraksi untuk membantu adik mereka tersayang ya, yaitu Soma. Kenapa ini bisa terjadi? Ya sejauh tangkapan kita ya, karena kan ini versi alternatif ya dunianya ya. Tapi tetap kita tunggu alasan lebih jelasnya ketika movie-nya sudah bisa kita tonton. Soma yang udah babak belur terlihat kayak ngamuk ya ke tangan kanannya si Karies, yaitu si Clap. Jadi si Clap ini tuh kayak semacam dokter gila gitu ya. Mungkin ada hubungannya dengan Taurin, jadi dikasih pernyataan apa gitu yang bikin si Soma itu jadi kayak gak terima. Di serial aja gak pernah sengamuk ini si Soma. Nah, ini menarik guys. Ada emaknya Soma. Tapi bisa aja nggak sih di dunia alternatif emaknya Soma itu masih hidup. Dan bahkan karena Taurin itu bisa dibilang versi alternatifnya Soma, justru ini tuh emaknya si Taurin. Ngerti kan maksudnya ya? Jadi mungkin nanti ada masa-masa kayak sedikit melepas rindu. Oh, tapi ternyata ini tuh cuman alternatif aja. Ya mungkin guys ya, mungkin ya. Dan di sini terlihat Taurin itu memegang sesuatu. Apakah ini si Castle Gochizo? Jadi Castle Gochizo nanti diberikan sama Taurin ke Soma. Si Taurin juga ngomong di sini, andaikan aku punya kekuatan untuk ikut bertarung juga. Nah, apakah ini indikasi Taurin juga akan jadi Kamen Rider? Berhubung bentuk Granutonya juga sudah bisa kita lihat ya. Ada aksi dari Gabu Hexenheim lagi di sini. Sepertinya emang form ini tuh baru akan keluar di paruh akhir movie ya. Kemarin-kemarin kan juga kayak gitu ya. Gachard gitu juga keluarnya akhir-akhir guys ya. Terlihat dia itu lagi serodotan di gedung sambil nancepin pedangnya gitu ya. Yang akan jadi salah satu aksi keren lah di movie ini. Ada aksi Soma juga yang lagi naik motor sampai lompat begitu guys ya motornya ya. Ya ini sih pakai stuntman ya. Ini juga ya nggak pernah terjadi sekalipun di serial ya. Jadi memang ini aksinya pasti lebih dar-der-dor lah berhubung ini movie ya. Dimana nanti nggak cuma dengan motor biasanya ini aja, tapi nanti akan ada aksi Soma juga dengan wujud manusianya pakai Frukan yang mode ATV yang gede itu yang CGI ya. Itu salah satu yang Anda tunggu juga. Soalnya nggak pernah terjadi di serial. Selain Gabu Hexenheim, ini juga jadi yang paling menarik di final trailernya. Apakah ini tuh Kamen Rider Karies? Dan apakah ini tuh wujud sebenarnya? Langsung di-reveal di final trailer ini. Jadi kita lihat si Karies itu tiba-tiba
kayak menghitam gitu ya. Terus tiba-tiba bagian helmetnya terbuka dan muncul mulut monster ala-ala simbiot Venom gitu. Ternyata garis di bagian visornya itu mulutnya tuh bisa kebuka gitu. Dan terlihat sangat menyeramkan kayak alien banget ya. Dan terlihat seluruh tubuhnya jadi berwarna hitam. Bener-bener kayak Venom banget. Peralihan kayak gini tuh jadi mirip seperti movie-nya Zero One yang real time guys ya. Jadi dari Kamen Rider Eden yang jadi antagonis utamanya sepanjang film, terus tiba-tiba menjadi Kamen Rider Lucifer di akhir film. Apakah nanti si Gabu itu movie-nya seperti ini? Si Karyas tiba-tiba berubah menjadi sosok yang hitam seperti monster ini ya. Final trailer ditutup dengan scene Rider Kick dari Kamen Rider Gabu Hexenheim Form. Soma ngomong di sini dengan jargonnya ya. Dosuru, balik lagi ke duniamu itu atau lu gua kalahin di sini. Ini kayaknya ngomong ke si Karyas. Jadi kayak mengusir gitu ya, mengancam gitu ya. Balik nggak ke dunia lu gitu. Movie ini juga akan punya theme song berjudul Candy Blaze yang dibawakan sama Fantastic from Exile Tribe juga ya. Dan MV-nya udah ada dari kemarin-kemarin di mana ridernya pada ikutan joget-joget gitu ya. Yang joget-joget itu Final Form semua lagi. Aduh, Pak. Ya, lagunya oke lah, lumayan catchy lah. Jadi itu dia guys ya, pembahasan soal form baru Gabu, yaitu Gabu Hexenheim Form. Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka? Dan apakah kalian setuju nih sama statement Ana? Apakah ini tuh jadi form movie terkeren di era Reiwa? Kalian komentar aja lah. Menurut Ana ini keren guys, si Hexenheim ini ya, dan juga berkonsep banget. Jadi ya udah, kayaknya begitu aja. Minggu depan udah tayang, siap-siap. Info bakalan bejibun lagi ya di tanggal 25 apalagi tuh, itu krusial banget buat Ana ya. Jadi ditunggu aja untuk hari itu ada apa aja. Jadi kita diskusi dulu ya mengenai si Gabu Hexenheim ini. Dan juga kalau misalkan ada hal-hal menarik yang udah Ana bahas tadi di final trailernya tapi kelewat misalkan, kalian boleh juga tambahkan guys ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.